Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arista Fernisa, saya dari Politeknik PAUD, PAS A1 semester 4 dengan NIM 186215014. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjalankan tugas UAS dari mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani, MM. Oke, izinkan saya menjelaskan mengenai penerapan metode bercerita dalam mengembangkan moral dan agama pada anak usia dini. Oke, bismillah. Lanjut saja. Oke, di sini ada pengertian metode bercerita. Apa sih pengertian metode bercerita? Oke, metode bercerita secara etimologi, metode berasal dari kata metod, yang artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai satu tujuan. Metode pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang tujuannya mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, lanjut. Di sini juga ada cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang memiliki keindahan dan kenikmatan tersendiri, akan menyenangkan bagi anak-anak maupun orang dewasa jika pengarang, pendongeng, dan penyimak sama-sama baik. Cerita adalah salah satu bentuk sastra yang bisa dibaca atau hanya didengar oleh orang yang tidak membaca. Oke, Oke, jadi metode cerita adalah suatu teknik untuk memberikan cerita kepada anak-anak berbentuk sastra yang mengkomunikasikan pesan-pesan cerita yang mengandung unsur etika, moral, maupun nilai-nilai agama. Seperti itu. Lanjut, di sini ada tujuan metode bercerita. Menurut Abdul Aziz, tujuan metode bercerita ada sebagai berikut. 1. Melatih daya tangkap dan berpikir. 2. Melatih daya konsentrasi. 3. Menciptakan suasana menghibur anak dan menyenangkan mereka dengan bercerita yang baik. 4. Membantu pengetahuan siswa secara umum dan mendidik akhlak. Itu loh. Oke, di sini ada fungsi dalam metode bercerita. Ada 4 fungsinya. 1. Menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik. 2. Dapat mengembangkan imajinasi anak. 3. Membangkitkan rasa ingin tahu. 4. Memahami konsep ajaran Islam secara menyeluruh. Oke, di sini ada ciri-ciri perkembangan moral dan agama anak usia dini. Ciri-ciri. Di sini ada umur 2 sampai dengan 3 tahun, ciri-cirinya. Pada umur ini, anak mampu bersenandung lagu keagamaan, mengikuti bacaan doa atau berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, serta menirukan sikap berdoa, meniru gerakan beribadah, mendengarkan cerita sederhana tentang Tuhan, mengenal nama Tuhan, merawat benda mainannya, mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan kata-kata santun. Lanjut di next, di sini ada umur 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, pada umur ini anak sudah bisa mengikuti nyanyian lagu keagamaan, mengikuti bacaan doa dengan lengkap sebelum melakukan kegiatan dan menirukan sikap berdoa. Menirukan gerakan beribadah dengan tertib, menyayangi orang tua, guru, teman, dan menyebutkan contoh ciptaan Tuhan secara sederhana. Lanjut di sini juga ada di umur 4 sampai dengan 5 tahun. Anak pada usia ini mampu menyanyikan lagu keagamaan, selalu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan yang dilakukan dengan sikap yang benar. Dapat melakukan ibadah, membedakan ciptaan Tuhan dengan buatan manusia, menyayangi semua ciptaan Tuhan, dan menunjukkan perilaku memelihara ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku atas dasar keyakinan adanya Tuhan, dan menolong teman, orang dewasa, menghargai teman, serta tidak memaksakan kehendak Tuhan. Oke. Di sini juga ada dari usia 5 sampai dengan 6 tahun, seperti ini. Oke, anak pada usia ini mampu menyanyikan lagu keagamaan, selalu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan yang dilakukan dengan sikap yang benar, dapat melakukan ibadah, membedakan ciptaan Tuhan dengan buatan manusia, menyayangi semua ciptaan Tuhan, dan menunjukkan perilaku manusia, memelihara ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku atas dasar keyakinan adanya Tuhan, dan menolong teman, orang dewasa, menghargai teman, serta tidak memaksa kehendak teman orang lain. Oke, di sini ada aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam memilih tema atau tema dalam bercerita. 1 adalah aspek religius atau agama, 2 aspek pedagogis atau pendidikan, 3 aspek psikologis. Oke. Nah, di sini ada penerapan metode cerita dalam mengembangkan moral dan agama anak usia dini. Membaca langsung dari buku, cerita, menciptakan dongeng, bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku, bercerita dengan menggunakan papan flanel, bercerita dengan menggunakan media boneka,
dan dramatisasi suatu cerita gitu. Ada metode-metodenya ya, ada yang pakai buku, ada yang pakai boneka tangan, boleh pakai flashcard, boleh pakai gambar tuh boleh banget. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.